Irfan dari channel My Tech Audio, dan pada kesempatan kali ini saya ditemenin oleh sebuah mini speaker kecil lucu banget unyu dari brand Sony. Ada yang tahu ini tipe apa? Ya, ini adalah Sony SRS XP01. Bagi teman-teman yang tahu, speaker ini bukan speaker yang baru-baru banget dirilis oleh Sony sih. In fact, speaker ini sudah dirilis Sony sejak Oktober tahun 2018 yang lalu, teman-teman. Dengan harga pada waktu itu 499.000. Sampai sekarang pun kalau teman-teman cek di websitenya Sony, kayaknya masih 499.000 rupiah deh. Dan which is tuh menurut saya harga 499.000 rupiah untuk speaker sekecil ini agak masuk ke kategori yang agak pricey ya, agak menengah ke atas gitu. Dan saya pun mendapatkan speaker ini, teman-teman, sebenarnya bukan dari membeli langsung di website Sony ataupun di toko-toko online store Sony, tapi karena pada waktu saya membeli produk Sony WF-1000 XM3 TWS ini, saya digratisin speaker Sony SRS XP01 ini. Kok jadi kayak promosi produk Sony gini sih? Well, nggak, teman-teman. Video ini nggak disponsori oleh Sony, nggak disponsori oleh siapapun, purely karena saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana setelah saya memakai speaker ini selama berapa saat. Dan apakah speaker ini masih worth it untuk dibeli oleh teman-teman di tahun 2020 ini? Mengingat kalau teman-teman coba cek di berbagai online store-nya Sony, di berbagai marketplace saat ini, kemungkinan besar teman-teman akan menemukan produk SRS XP01 ini sedang di sale dari harga awal Rp499.000 menjadi Rp299.000. Which is itu ya hampir separuhnya. Bahkan lebih murah dari biaya satu kali ngedate kalian dengan pacar kalian kalau kalian tinggal di Jakarta. At least menurut survei. So, di video kali ini kita akan coba bahas satu persatu tentang speaker ini. Mulai dari unboxing experience, lalu ada fitur per fiturnya, nanti kita akan tes satu persatu. Dan yang tidak kalah penting, dan yang mungkin paling penting teman-teman, adalah bagaimana kualitas audio dari Sony SRS XP01 ini. Yuk, tanpa buang lebih banyak waktu lagi, kita mulai aja. Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. Oke teman-teman, kalau nanti teman-teman beli produk ini secara resmi baik online maupun offline, harusnya packaging yang diterima seperti ini. Jadi di sini ada speakernya sendiri, teman-teman. Lalu di sini ada kotak oval. Jadi di sini nanti ada kabel charger harusnya. Kita lihat nanti isinya apa. Lalu di belakang ada buku panduan dan juga kartu garansi resmi dari Sony Indonesia. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada IPX5 rating ya. Ini Sony mengklaim tahan 6 jam baterainya. Nanti kita cek in real world test seberapa lama dia tahan baterainya. Lalu di sini ada Bluetooth, konektivitasnya harusnya masih 4.2 ya ini teman-teman. Setara 4.2 harusnya, karena ini produk tahun 2018. Dan Sony biasanya cukup lambat menginjeksikan teknologi Bluetooth ke wireless speaker atau wireless headphone-nya. Nanti kita akan cek. Oke, sekarang kita unboxing aja. Oke, kita... Ini buku panduan, ini harusnya ya kartu garansi ya, jelas di sini ada punya Sony. Oke, kita singkirin. Oke, dan ini adalah speakernya sendiri. Saya coba unboxing. Di sini kita dapat kabel charging, masih micro USB ya, ini masih lama, belum future proof. Lalu ini ada kayak ya gantungan, mungkin ini ya, semacam gantungan supaya gampang bawanya. Sekarang kita lihat speakernya langsung. Sekilas secara fisik, untuk ukuran harga Rp300.000, Sony SRS XP01 ini tidak terasa murahan, meskipun menggunakan material hard plastik semacam polikarbonat. Saya rasa tekstur unik di permukaan polikarbonatnya inilah yang sukses menambah kesan unik dan premium dari material yang digunakan, sekalipun, well, hanya plastik. Speaker grill masih menggunakan bahan metal tentunya. Lalu menengok ke bagian depan speaker, terlihat tombol kontrol volume plus dan minus.
lalu tombol power sekaligus pairing dengan device, lalu ada tombol play and pause sekaligus untuk menerima atau menolak panggilan masuk ketika dikonekkan dengan cellphone. Ketika dalam keadaan on, di dalam grill speaker akan terlihat indikator LED berwarna biru. Sedangkan di sisi yang berseberangan terdapat LED berwarna merah yang akan berkedip ketika level baterai sudah dalam keadaan rendah alias low battery. Dengan berat hanya 157 gram, speaker ini juga tergolong ringan guys. Diperlengkapi dengan sertifikasi IPX5 rating, Sony SRS X-Binol One ini sudah mampu untuk menerima sekedar percikan air atau rembesan air hujan atau bahkan low pressure water jet spray. Namun tetap saja saya tidak merekomendasikan speaker ini untuk dibawa ke kolam renang, apalagi ditenggelamin ya. Karena memang sertifikasi IPX ratingnya belum memenuhi standar tersebut teman-teman. Untuk ketahanan baterainya sendiri teman-teman, Sony SRS X-Binol One ini diklaim mampu bertahan hingga 6 jam untuk pemutaran musik dengan volume medium dan 3 jam untuk pemutaran musik dengan volume 100%. Saya sendiri sebenarnya kurang paham maksudnya Sony volume medium itu seberapa. Apakah 50%? Apakah 60%? 70%? Nggak ada keterangan, juga di buku panduan nggak ada keterangan. Yang jelas dia bilang 6 jam untuk sedang, sedangkan 3 jam untuk volume 100%. Sedangkan berdasarkan testing yang saya lakukan, setelah musik diputar dengan volume sekitar 80-90% selama 3 jam 20 menit, lampu LED warna merah yang menandakan low battery mulai menyala teman-teman. Juga volumenya berkurang dari awalnya 80% berkurang kira-kira 20-25% teman-teman. Jadi volume setelah dipakai 3 jam 20 menit itu tinggal tersisa kurang lebih 55% lah sampai 60%. Saya rasa memang Sony bermain aman di sini teman-teman. Karena kayaknya Sony memang di saat daya lemah, Sony mau menjaga kualitas audionya tetap terjaga. Dengan cara, well, yang harus dikorbankan terpaksa volume. Dan ini ada hal yang menarik teman-teman. Setelah lampu LED warna merah menyala dan volume berkurang sekitar 20%, saya awalnya mengira speaker ini mungkin hanya bertahan mungkin ya setengah jam lagi lah, atau ya sejam lagi lah mentok-mentok. Tapi teman-teman, saya cukup terkejut. Karena speaker ini ternyata mampu bertahan sampai ekstra 8 jam lagi. Yes, 8 jam lagi. Saya sendiri juga kaget. Karena kalau diakumulasikan ya teman-teman, berarti total dari runtime-nya speaker ini dari awal baterai 100% sampai benar-benar mati adalah 11 jam 40 menit. Wow. Kayaknya Sony cuma klaim battery 6 jam, tapi kenyataannya saya dapat resultnya 11 jam. Which is itu cukup mengejutkan buat saya, dalam artian yang positif ya. Saya nggak tahu apakah bagi teman-teman sekalian yang sudah punya produk Sony SRS X-Binol One ini, apakah kalian juga mengalami fenomena yang saya alami? Apakah ketahanan baterai speaker mungil ini, sekecil ini, segitu lamanya, segitu tahannya? Nanti tolong bagikan pengalaman kalian ya di kolom komentar di bawah. Karena saya juga penasaran apakah cuma produk saya aja yang mengalami fenomena baterai tahan lama kayak tadi. Untuk konektivitasnya sendiri teman-teman, speaker ini memang baru mensupport Bluetooth versi 4.2 atau 4.2. Dan sayangnya masih belum mensupport dual pairing, sehingga speaker ini hanya dapat connect ke satu perangkat saja di satu waktu yang bersamaan. Di sini kemampuan Bluetooth dari speaker ini saya tes menggunakan Android maupun iOS. Untuk Android saya menggunakan Samsung Galaxy Note 9 keluaran tahun 2018 dan yang sudah diupdate ke Android Q atau Android 10. Sedangkan untuk iOS sendiri saya tidak tes menggunakan iPhone, saya tesnya menggunakan iPad Pro keluaran tahun 2018. Dan memang iPad Pro ini sudah diupdate ke iPadOS sehingga dia tidak menggunakan iOS lagi. Namun bagi teman-teman sekalian yang menggunakan iOS di iPhone jangan khawatir karena kevalidan tes di iPadOS bisa disamakan atau bisa dipakai dengan tes di iOS di iPhone. Karena memang kodek audio yang disupport juga sama, baru dua yakni SBC dan AAC. Sehingga no problem tidak. Streaming menggunakan YouTube dan Netflix. Saya merasakan untuk Netflix aman-aman aja, baik di Android maupun di iOS tidak ada delay. Lalu untuk YouTube di Android saya merasakan juga tidak ada delay. Kalau ada pun sangat-sangat nggak begitu noticeable sih teman-teman. Sedangkan untuk di iPadOS meskipun nggak begitu noticeable, tapi saya merasakan ada selisih microsecond delay dibandingkan YouTube di Android. Namun kayaknya selama kalian nonton YouTube
kalian begitu immerse di video atau movie yang kalian tonton, delay-nya pun tidak akan begitu noticeable kok teman-teman. Jadi tenang aja, saya rasa masih under control lah delay-nya di sini. Sedangkan untuk jarak linear maksimum antara source audio dengan speaker, ketika saya tes, saya mendapatkan hasil di jarak 50 meter. Saya mulai merasakan ada gangguan sinyal antara source audio dengan speaker. Jadi seperti musiknya seperti ngeplay, pause sendiri. Namun speaker baru benar-benar putus koneksi dengan source audio pada jarak 60 meter. Dan menurut saya untuk ukuran Bluetooth 4.2 itu udah sangat bagus. Oke teman-teman, dan sebelum kita masuk ke audio review, audio assessment, kita akan terlebih dahulu mendengarkan beberapa sampel musik dari Sony SRS XB01 ini. Saran saya kalau teman-teman punya earphone atau headphone, silahkan dipakai teman-teman. Karena itu bisa memberikan detail yang lebih bagaimana keluaran dari Sony SRS XB01 ini. Dan kalau teman-teman sampai detik ini merasa enjoy dengan video ini, mohon bantuan, mohon pertimbangannya untuk hit the like button dan juga pertimbangan untuk subscribe juga teman-teman untuk menunggu video-video berikutnya. Oke, kalau gitu tanpa buang waktu lebih lama lagi, kita akan mendengarkan sampel audio dari Sony SRS XB01 ini. Silakan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Oke teman-teman, gimana? Sudah dengerin audio sampel dari Sony SRS XB01 ini? Dan di pemakaian saya pribadi di dalam kamar saya yang berukuran 4x3 meter, saya pasang speaker ini di volume 80-90%. Baru saya bisa benar-benar enjoy atau bahkan larut di dalam musik saya. Volume speaker Sony SRS XB01 ini memang bukan masuk kategori yang super kenceng sih. Namun selama speaker ini dipakai di ruangan kecil, seperti kamar, atau di lingkungan yang kurang ramai, yang tidak ramai, saya rasa suara dari Sony SRS XB01 ini outputnya masih cukup enjoyable. Dan lumayan keras dan terdengar jelas. Tapi saya rasa memang Sony bermain aman di sini, untuk menjaga kualitas suara tidak terganggu, bahkan di volume tinggi sekalipun. Hal ini memang terbukti teman-teman. Ketika speaker ini saya tes di volume 100%, kualitas suaranya tetap terjaga konsisten, seperti halnya di volume 50 atau 80%. Berdasarkan tes audio yang saya lakukan, kemampuan bass dari speaker ini baru nendang atau baru berasa ketika dipasang di volume 75% ke atas. Lalu masuk ke kualitas audionya sendiri, saya rasa audionya cukup bagus di berbagai sektor frekuensi, apalagi untuk harga 300 ribuan. Tone suaranya memang tipe speaker Sony banget, warm, ngebass, dengan kualitas vokal dan instrumen yang masih terjaga, dan tidak kalah dominan dari bassnya, which is a good thing. Lalu untuk frekuensi low, upper bass hingga mid bass terdengar jelas, sangat jelas. Lalu untuk deep bass, surprisingly juga terdengar teman-teman. Padahal speaker ini cukup kecil ukurannya.
Namun jangan terlalu berharap volume di bass-nya bakal sebesar speaker-speaker Sony dengan driver dan subwoofer yang lebih besar. Oh iya, untuk karakter bass-nya sendiri, dia tipe yang deep, thumping, kadang-kadang beresonansi. Di mana saya merasa Sony memang berusaha menciptakan efek bass yang deep di dalam speaker sekecil ini. Meskipun, well, sekali lagi, terpaksa harus dibatasi oleh hardware-nya sendiri yang memang berukuran kecil. Beberapa lagu EDM bisa membuat speaker ini bergetar di meja Anda. Bassnya overall, apalagi untuk harga di bawah Rp300.000, cukup dalam, bersih, dan rapi. Nggak distorted gitu, which is great thing. Untuk mid-nya terdengar cukup jelas, terutama untuk vokal wanita maupun vokal pria, terutama pria tenor. Dan terdengar cukup jelas, cukup alive dan enjoyable. Instrumen pun juga terdengar jelas, seperti piano, gitar. Namun untuk musik kompleks, seperti orkestra, terkadang saya notice ada muffled, kayak kecampur gitu teman-teman. Mungkin karena terlalu banyak instrumennya, jadi pemisahannya pun juga nggak rapi, sehingga kayak mid-nya kayak kecampur gitu. Sekali lagi, hanya instrumen saja yang mengalami itu. Untuk vokal, aman. Vokal seperti terpisah dari instrumennya, which is a good thing. Vokal bisa jadi lebih stand out dan enjoyable dengan cara demikian. Untuk high frequency, sayangnya ya ini adalah bagian kelemahan dari Sony ESR SXB01. Suara seperti snare, cymbal, itu saya rasa seperti kehilangan detail. Kayak kurang tajam gitu, kayak kurang cering gitu. Kayak kalau teman-teman perhatiin ada suara dek, cek, dep, cek, dep, cek. Bagian ceknya itu teman-teman, itu seperti ada detail yang hilang teman-teman. Kurang tajam. Lalu untuk audio separation-nya, di Sony ESR SXB01 ini termasuk above average teman-teman. Untuk speaker dengan harga Rp300.000 ke bawah terutama. Terutama yang saya amatin pemisahan antara vokal dengan instrumen, lalu antara instrumen satu dengan instrumen lainnya juga cukup rapi menurut saya. Lalu juga pemisahan antara frekuensi low dengan mid-high, saya rasa cukup jelas. Dan saya rasa frekuensi low dan mid dari Sony ESR SXB01 ini memang cukup stand out dibandingkan frekuensi high-nya. Sementara untuk soundstage, speaker Sony ini sendiri sangat minim menurut saya. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengar istilah ini, soundstage itu gampangnya seperti pada waktu kita mendengarkan musik, kita bisa bayangkan musik yang kita dengarkan itu apabila seakan-akan divisualkan dalam pikiran kita. Mereka ini berada di panggung yang seluas apa sih? Gimana sih visual jarak antara instrumen satu dengan instrumen lain? Jarak instrumen dengan vokal? Apakah ada? Semakin suatu musik terdengar lega, kalau saya nyebutnya airy, semakin terdengar lega, itu berarti soundstage-nya semakin luas teman-teman. Namun perlu dicatat, meskipun Sony ESR SXB01 ini soundstage-nya saya rasa minim atau hampir gak ada, untuk speaker dengan harga 300 ribuan, saya rasa juga hampir gak ada juga speaker yang memiliki soundstage yang luas. Bahkan di harga Rp1 juta teman-teman, juga jarang ditemuin speaker dengan soundstage yang luas. Mentok-mentok mereka punyanya stereo separation, pemisahan stereo. Terutama untuk speaker-speaker yang memiliki dual driver. So teman-teman, overall, apakah saya merekomendasikan speaker Sony ESR SXB01 ini? Sebenarnya jawabannya tergantung sih. Anda menggunakan speaker ini di mana dan untuk apa? Untuk penggunaan di ruangan yang kecil atau kamar atau meja kerja, speaker ini sudah sangat recommended menurut saya. Dan one of the best value for money, mengingat kualitas audionya juga termasuk bagus di price range ini. Dan enjoyable. Bass dan vokalnya juga rapi, di bassnya pun terdengar oke. Namun lain cerita, kalau Anda lagi mencari speaker untuk dipakai di ruangan yang lebih besar, katakanlah di medium size atau larger room, kayak ruangan di atas 40 meter persegi, atau mungkin untuk dibawa outdoor, dibawa ke kolam renang, maka saya tidak bisa merekomendasikan speaker Sony ESR SXB01 ini. Namun overall, Sony ESR SXB01 ini value for money-nya cukup dapat menurut saya. Tentunya apabila kalian ingin membeli speaker atau headphone, saya tetap sarankan dengan sangat teman-teman untuk sebisa mungkin coba tes dulu speaker atau headphone tersebut di tokonya. Karena terlepas review A mau bilang apa, review B bilang apa, saya rasa setiap review itu punya subjektivitasnya sendiri-sendiri teman-teman. Dan pada akhirnya nanti
yang akan memakai speaker atau headphone nanti adalah teman-teman sendiri. Dengan playlist lagu, dengan selera musik teman-teman sendiri. Jadi teman-teman menurut saya bisa mendesain apakah ini cocok untuk teman-teman atau enggak. Dan bagi kalian yang memang sedang mencari speaker, mini speaker, atau mungkin saat ini memang sedang menimbang-nimbang untuk membeli Sony SR-SS Spin01 ini, semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat buat kalian, bisa jadi bantu untuk jadi salah satu referensi. Namun tetap saran saya tetap dicoba dulu, dites dulu di tokonya langsung. Kalau memang teman-teman di sini memang merasa enjoy dan terbantu dengan video ini, pertimbangkan juga untuk support channel ini dengan hit the like button dan juga subscribe. Karena setiap support dari kalian, sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, sangat berguna buat keberlangsungan channel ini. Dan saya cuma bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian atas support-supportnya. Oke guys, jadi saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga bisa berguna dan saya pamit. See you soon guys. Bye.